sehingga kita masih bisa menikmati bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir serta sambil menuntut ilmu yang insya Allah berkah untuk kita semuanya. Serta kita aturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli yang dimana karena beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, serta dapat beranjak dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kita melanjutkan diskusi mandiri kita pada perkuliahan perilaku organisasi dan kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Iti Rokayah, MPD, yang dimana MSI, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah yang ada hubungannya tentang perilaku organisasi dan kepemimpinan dalam bagaimana mengelola manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Mungkin diskusi bisa kita mulai langsung bersama-sama dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Forum diskusi langsung kita mulai tanpa presentasi mungkin, karena insya Allah teman-teman di sini sudah praktisi di dalam dunia pendidikan, memahami konsep perilaku organisasi dan kepemimpinan serta langsung terjun di dunia pendidikan. Mungkin bisa kita langsung bahas tentang bagaimana manajemen berbasis sekolah dalam perspektif perilaku organisasi dan kepemimpinan. Atau ada yang memulai pertanyaan atau semacamnya, dipersilahkan. Dikasih pancingan aja dulu Mas Andas. Bentar, mohon maaf. Jadi di dalam manajemen berbasis sekolah ini kita tahu ada indikatornya. Yang harus ditingkatkan di dalam sekolah adalah sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kita sudah kenal ini dengan K1, K2, K3, dan K4. Maka yang harus kita perhatikan adalah dalam MBS ini ada yang namanya terobosan-terobosan. Bisa dilihat di slide langsung tentang bagaimana mengatasi problem pengelolaan pendidikan. Setelah mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendidikan, kita fokus pada memperbaiki sistem. Nah, di mana ini semua disebut dengan manajemen berbasis sekolah, atau kalau kita bahasa singkatnya adalah manajemen berbasis sekolah ini sebuah konsep di mana sekolah diberikan otonomi seluas-luasnya oleh pemerintah untuk membuat sistem pembelajaran atau membuat konsep kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didik, yang dimana nanti outputnya bisa disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Karena kita tahu dulu kurikulum itu kan dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga lulusannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak positif dari hasil dunia pendidikan. Maka tak heran mindset orang tua zaman dulu tidak, atau bahasanya terlalu pesimis atau tidak tertarik dengan konsep pendidikan. Nah, dengan adanya MBS ini diharapkan lulusan dari sekolah langsung bisa berkontribusi di tengah masyarakat. Maka ini yang kita bahas. Maka ada juga yang diperhatikan dalam MBS itu memiliki, yang harus ditekankan adalah ada 15 karakter yang harus diterapkan sekolah pemimpin dalam menciptakan MBS ini. Bisa dilihat di slide-nya itu: efektivitas pembelajaran tinggi, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Ini bersangkut paut dengan model kepemimpinan yang kita bahas sebelumnya. Lingkungan sekolah aman dan tertib, sekolah memiliki budaya mutu, ada teamwork. Dilihat yang lainnya, sekolah memiliki wewenang, partisipasi warga sekolah dan masyarakat tinggi. Berarti ada kerjasama, ada afiliasi antara masyarakat di sekitar dengan pihak, bahasanya itu
Saya lupa itu bahasanya apa ya. Civitas akademika dengan masyarakat itu ada afiliasi, ada hubungan, ada transparansi manajemen di sekolah. Dalam artian transparansi ini banyak, bisa berupa transparansi keuangannya. Jadi pihak dari luar sekolah itu bisa tahu pemasukan sekolah ini berapa, pengeluarannya berapa, dan untuk apa saja, sehingga timbullah yang namanya rasa kepercayaan atau kredibilitas pihak masyarakat terhadap pihak sekolah. Ada juga lagi memiliki kemauan untuk berubah atau bahasanya itu terus melakukan inovasi. Ada evaluasi dan perbaikan sekolah dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi, kita tahu evaluasi terbagi menjadi dua. Ada yang evaluasi saat proses pelaksanaan, ada juga evaluasi di akhir kegiatan. Jadi ketika kegiatan sedang berlangsung, katakanlah misalnya kurikulum itu untuk 1 tahun. Evaluasi boleh dilakukan misalnya ketika di ujian tengah semester, saat semester ganjil. Itu kan bahasanya dari 12 bulan, di bulan ketiga itu sudah ada evaluasi, itu boleh, agar target-target yang diharapkan bisa lebih pasti atau misalnya lebih jelas untuk bisa digapai atau diraih. Kemudian lagi ada yang namanya responsif dan antisipatif. Kalau dalam analisis SWOT itu kita tahu ada yang namanya opportunity dan threat. Jadi kita itu membuat strategi harus bisa melihat peluang yang akan kita dapat, itu masuk dalam responsif. Jadi kita sudah bisa merespon apa yang akan terjadi ke depannya, sama kemudian tantangan. Jadi dalam analisis terakhir itu ada threat, tantangan. Kita juga harus bisa memprediksi kemungkinan apa di atas lagi Pak, slide-nya Pak. Di slide nomor 9. Nah, nih. Slide nomor 9 11. Nah, itu ada responsif dan antisipatif. Itu kalau kita dalam dunia organisasi ada yang namanya apa tadi namanya opportunity dan treatment. Jadi kita harus melihat peluang serta tantangan yang akan kita hadapi. Kalau itu memang sudah kita bisa persiapkan, maka kita akan bisa membangun hubungan yang responsif dan antisipatif. Memiliki komunikasi yang baik, itu sudah jelas komunikasi. Apalagi kita juga ada belajar manajemen konflik. Dan juga kita lanjut ke poin 13, ada sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas itu maksudnya apa ya Pak? Akuntabilitas pertanggungjawaban publik ya. Ya itu Pak ya, akuntabilitas Pak ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, masyarakat. Oke, kita lanjut manajemen lingkungan hidup sekolah bagus. Mungkin sekarang terkenal dengan Adimata, sama kemampuan menjaga sustainabilitas sekolah. Apa itu Pak? Sustainable. Oke, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya Pak. 10. Oke, MBS ini sudah barusan kita bahas. Jadi adalah otonomi yang diberikan kepada pihak pemerintah, kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi ada yang harus dipahami oleh teman-teman semua, ada 5 hal. Ini 5 hal ini sangat umum, bisa diarahkan ke mutu, bisa diarahkan ke pemasaran, bisa diarahkan ke perkembangan yang lainnya, yaitu pendidik, peserta didik, manajemen keuangannya, sarana prasarananya, serta kurikulumnya. Jadi peningkatan mutu itu bisa dilihat dari mutu pendidiknya, bisa mutu peserta didiknya, bisa tentang manajemen keuangannya, mungkin efektif dan efisien pengelolaannya, sarana prasarananya, serta kurikulumnya. Mungkin di situ spesifik atau bahasa ruang lingkup mutu yang bisa kita pantau dari manajemen MBS. Bisa di slide berikutnya Pak, karakter MBS.
slide nomor 11. Oh, 11. Oke. Nah, ini yang sudah pasti terjadi kalau yang mau bicara tentang mutu atau total quality management, manajemen mutu, hal yang pasti dibahas dalam perkara mutu pasti 3 poin ini. Input, proses, output. Saya ingat salah satu dosen MPI di IAIN itu pernah mengatakan yang namanya mutu itu input tidak berkualitas, tapi ketika jadi output berkualitas, itu baru namanya mutu. Sedangkan banyak sekolah-sekolah dikatakan seperti ini, inputnya memang disaring anak-anak yang sudah punya prestasi. Ketika dia lulus punya prestasi, itu wajar, kata beliau, kata dosen ini. Katanya itu wajar, yang namanya mutu itu inputnya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin perlu penanganan lebih, tapi ketika jadi output luar biasa, itu baru namanya mutu. Mungkin ini bisa didiskusikan bagaimana tentang perspektif mutu ini, setuju yang mana, apakah yang biasa jadi luar biasa, ataukah memang input mencari input yang bermutu itu juga termasuk salah satu strategi mutu. Ini itu bisa kita bahas. Bisa lanjut ke berikutnya, Pak? Bisa lanjut ke berikutnya. Ini kah? Slide berapa? Pengembangan keikutsertaan masyarakat. Ya, pas yang ini, Pak. Slide itu. PSM, kontribusi, sumbangsih, keikutsertaan masyarakat. Ini tadi sudah kita bahas dalam ada 15 poin yang dibahas di atas tadi tentang bagaimana sivitas akademika itu bekerja sama dengan lingkungan. Karena inti dari MBS ini adalah, kalau kita tinjau latar belakangnya, ketidakmampuan kurikulum yang dibuat pusat mengeluarkan output yang langsung digunakan di tengah masyarakat. Dalam artian lulusan berkualitas, tapi kualitas tersebut tidak dibutuhkan sama masyarakat. Nah, makanya dibuatlah MBS. Jadi silakan kelola potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar. Kalau sudah terjalin, barulah terjalin PSM ini. Nah, maka timbul pertanyaan di slide ini, setujukah kita jika perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan itu melibatkan peran masyarakat? Seperti itu. Ini kita selesaikan materinya semua dulu, Pak, baru kita diskusi begitu ceritanya. Ini buat Kamu moderator aja. PPT-nya. Ini sisa berapa menit ini kayaknya? Sisa 8 ya. Tinggal Dibahas aja dulu, dibahas dulu aja. Ini PPT-nya mungkin Kalau kita mau ini usul aja, kalau mau masing-masing peserta itu nyampaikan. Tadi kan Mas Anda sudah memberikan penjelasan. Itu ikut menyampaikan pengalaman MBS di sekolah masing-masing. Oke. Jadi nanti mungkin nanti kan ini hasil rekaman ini saya tampilkan, nanti Bu dosen akan loncat-loncat melihatnya. Oh. Iya. Atau tambah satu lanjut sesi aja. kan ada Tahu Ustaz? ada yang mau Atau Mas Andas langsung tanya. poin-poin ininya Boleh kan aja, bertanya? penting-penting. Di- Moderator Mas dibuka- Andas silakan. Atau langsung kita Terus buka sistem diskusi ya. narasumber. Gimana kalau diskusinya di yang sesi kedua aja? Paling nggak kan 20. Oh ya, 15 ke 20. waktunya sisa 6 menit ini. Iya, Oke. soalnya sebentar lagi. Sebenarnya ini temanya banyak. Satu, fokus tentang MBS itu sendiri. MBS itu apa dan apa yang harus ditimbulkan di dalam sekolah yang berbasis yang dalam kategori MBS. Kedua, ini ada PSM, kontribusi masyarakat. Nah, apakah kita akan membahas dua tema ini hari ini, atau
gimana nih? Atau kita fokus pada satu tema aja? Satu tema aja panas ya. Tema aja ya, tentang 5 sampai 15 karakter dalam MBS itu aja gini ya. Iya. Sampai nggak slide Yang di 13 kan? slide 9. Saya balas apa itu 8, kira-kira? 9. Ini. mungkin dari 15 ini kan kita satu orang bisa berargumentatif di tiap poinnya mungkin, atau langsung bahas ke diskusi gitu. Monggo silakan, Pak Putra. Lanjut. Ini lanjut semua loh. Dulu ini biasanya yang komentar. Kritis yuk. Ya, yang berpengalaman di sekolah dulu kita dengarin. Ilmunya dari pengalaman kan itu biasanya lebih gimana gitu. Makanya Kepala saya balas apa sekolah dia? dulu. Pak. Malah dia minta maaf. Saya balas apa kira-kira? Ini saya ini ya. Hasan minta tolong ke depan dulu. bukakan slide ke-8 Pak Hasan. Dulu mana? Oh ini. Iya. Slide ke-8 Pak Hasan. Lihat ke 8. Ya. Ya. Ini berarti karakter dari MBS ya. Mungkin bisa untuk mengisi kekosongan waktu aja. Ini saya mau ngomong ya. Begini, kemarin kebetulan di rangkuman reviewnya Pak Eka itu juga ada membahas MBS, manajemen berbasis sekolah, yang intinya melibatkan masyarakat ya, yang mungkin itu pokok kajiannya yang pelibatan masyarakat gitu. Yang terjadi di sekolah saya dan beberapa sekolah, walaupun ada program seperti ini sebenarnya sudah dicanangkan di sekolah, sudah mau membuat anggaran dan lain sebagainya, itu sudah melibatkan komite lah ya, kalau masyarakat di sekolah kan namanya komite. Tapi kenyataan, nah itu sudah mulai berjalan. Tapi satu sisi dari dinas itu tahu-tahu ada instruksi, dilarang pungutan ini. Padahal yang kami maksud itu bukan pungutan ya, bagaimana bisa berjalannya itu gitu loh. Sepertinya ada pembatasan secara tidak langsung. Pembatasan yang diberikan pemerintah itu sangat risiko kepada MBS ini, berjalannya MBS ini. Nah, itu bagaimana di sekolah teman-teman atau bagaimana komentar teman-teman? Apakah yang memang yang saya rasakan itu begitu adanya atau bagaimana? Karena ini seperti Adiwiyata. Adiwiyata itu kami itu bisa menjadi Adiwiyata nasional karena ya dukungan dari komite, dan itu juga selain tenaga mesti kami butuh biaya. Nah, dari situ dapat sorotan juga. Belum lagi kita ini berjalan ke tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pun juga sudah dibatasi. Seperti beli buku pendukung-pendukung itu sudah disorotin. Kemudian ya seperti ngopi-ngopi apa yang lain itu dikurangi. Terus beli peralatan-peralatan, jangan sampai memberatkan wali murid. Itu maksudnya bagaimana? Mungkin itu saja yang bisa menjadi diskusi kita. Mungkin ada yang mau menanggapinya. Mungkin ibaratnya bebas tapi buntutnya dipegang gitu ya. Betul ya. Ya kan semua rekening kan sudah tercantum itu. Kalau di Mbak Dida lebih ngerti itu kalau di kepala sekolah itu. Semua rekening sampai koran sampai ini semuanya sudah dibuatkan itu. Jadi kayak bebas tapi buntutnya dipegang. Betul seperti itu. Ya, jadi penerapan MBS-nya mulai terbatas, MBS terbatas. Iya. Ya PR-nya kita lah. Sebetulnya komunikasi aja dengan masyarakat, dengan warga. Makanya kalau di perguruan tinggi itu mengenal komite wakaf ya atau apa itu? Apa Putra itu di perguruan tinggi itu?
Kalau di semacam UI, UGM itu ada itu. Badan ini penyantun, semacam badan penyantun. Jadi yang akan memikirkan bagaimana berjalan, karena dalam pendidikan kan tidak mungkin tidak pakai biaya. Itu. Sehingga biaya-biaya ini untuk pengembangan, untuk lain-lain kan diperlukan seperti itu. Jadi rata-rata guru-guru itu pada ini apa namanya malas. Justru yang ada kayaknya yang untung itu kayak mohon maaf percetakan besar. Kan kepala sekolah nanti tiap tahun dibawa kemana, ke keliling jalan-jalan ke Sulawesi, ya kan? Nanti jalan-jalan lagi ke ini. Ditanya dari mana? Dibiayain sama percetakan. Loh, kok bisa dibiayain lah? Ya muridnya banyak, mereka beli sama dia. Iya, betul. Muter-muter itu aja. Akhirnya yang untung ya, yang untung ya, yang punya percetakan itu. Iya. Sudah. Lupa. Ya. Ya silakan yang lain biar ada suara. Jadi nanti pas ditengok sama Bu dosen ada. Ini Mas Anda sini anunya, hostnya ini. Lagi tidak on fire saya hari ini. Lagi galau kayaknya beliau ini. Pengalaman Ustadz Alimuddin ini kayaknya bagus ini untuk MBS di sekolah-sekolah. Karena kan menangani banyak sekolah itu bisa ini. Kenapa, Bu? Kalau di Samarinda kemarin itu tentang COVID itu anak muridnya dikasih kuota ambil dari duit bos. Kemarin begitu Pak. Gitu. Oh, dana bos itu untuk murid juga? Iya, kemarin karena ada COVID, jadi uang dialihkan buat pembelian kuota kepada anak-anaknya. Tapi tidak semuanya, maksudnya yang tidak mampu kan semuanya kan Gitu. nggak mungkin. Berarti ya. Iya. Terus di Samarinda juga ada aplikasi pendidikan. Jadi kuotanya tidak seperti kita pakai nonton YouTube atau apa, namanya Bakso Ujo. Apa namanya? Bakso Ujo ada di Play Store. Oh, Bakso Ujo. Oh, Play Store ya? Sistem Play Store ya? Iya. Itu untuk tampilan ini, bisa untuk nilai-nilai untuk itu bisa? Sekolah saya tidak pakai itu Pak, karena kita juga punya aplikasi sendiri yang kami buat anak-anak, jadi tidak mengikuti dinas pendidikan. Cuma untuk negeri, sepertinya semua menggunakan Bakso Ujo tadi. Oh, Bakso Ujo. Semua nilai itu diakses di Bakso Ujo, jadi gurunya tidak meriksa itu tidak satu gitu loh, keluar kayak Google Form gitu. Iya. Siswa download itu Mbak Dida. Kenapa? Setiap siswa download Bakso Ijo itu. Itu untuk yang negeri, tapi tidak. Itu yang negeri. Kalau misalnya tidak bisa mengakses Bakso Ijo kan nggak semua punya HP. Iya. Nah, itu kelihatannya kalau di negeri itu gurunya mendatangi siswanya untuk diberikan soal atau bacaan. Karena kan sistem zonasi, jadi kemarin kan sistem zonasi, jadi tidak semua muridnya tuh jauh-jauh sekolahnya. Kalau swasta kan jauh-jauh, Pak. Iya, betul. Iya, benar. Itu sih kalau di Samarinda. Jadi gurunya yang datang ke rumah ininya ya, muridnya ya? Iya. Cuma ini kalau saya lihat ya Mbak ya nggak tahu kalau di Sangatta itu kasihan anak-anak itu pembelajarannya. Ada guru yang ini tema 9 selesaikan, habis itu dikumpulkan, diambil dari nilai di situ. Saya nggak tega lihatinya itu. Kan segitu banyaknya, segitu tebalnya diselesaikan. Belum lagi dari TVRI kan sekarang ada pembelajaran
sendiri itu harus direkam itu tiap hari itu. Oi. Wow, mereka direkam, Bu. Iya. Makanya Kirim saya ke WA pelajaran saya gurunya. tertinggal. Numpuk gurunya. Itu dikumpulkan bukunya, Pak. Dikumpulkan bukunya, Pak. Jadi enak gurunya. Giliran saya melihat itu kok saya nggak tega. Jadi akhirnya saya yang mundur. Materi-materi saya sampaikan sedikit-sedikit. Karena kalau seperti itu juga, Iya. ini namanya MBS yang tidak teratur. Mungkin bisa dinilai dari kemandirian. Dinilai dari kebiasaan aja. Jadi nilai tugasnya nggak semua nggak numpuk. Indikatornya apa? Iya, Sebenarnya nilainya dari juga jadi pemerintah. susah ini untuk nilai itu. Iya. Tapi sebenarnya ini untuk kasus pandemi ini dari pemerintah nggak ada kan instruksi UAS apa gitu? Ini sama ini lagi UKK. Kayak UKK online. tadi itu nggak tahu saya itu dari tadi makanya. Yang jadi tantangan ke depan ini tahun ajaran baru dan penerimaan. Kalau penerimaan murid mungkin bisa ya. Tapi untuk tahun ajaran baru ini, anak-anak bisa ndak ketemu sama gurunya, ndak ketemu sama teman-teman baru mereka, sementara disuruh ngerjakan tugas. Bulan Juni kan masuknya. Iya, sudah ada himbauan masuk. Ya, yang Semester depan. zona merah masih belum masuk. Sangatta zona merah kayaknya ya. Sangat iya, Pak. Iya, merah. Iya. Samarinda kayaknya merah juga itu. Merah juga Samarinda. Tapi merahan Sangatta, Pak. Oh, banyakan Sangatta ya. Masih orange. Sangatta ini aduh. Merah putih, kalau Samarinda merah putih. Merah putih. Iya. Oh iya, saya mau tanya ini. Ini kenapa nih? Mbak, Iya. Bu Lulu, setting backgroundnya itu nggak kelihatan muka sampai. Sengaja kayaknya itu. Iya, sengaja. Saya agak gak enak badannya. Bermimikri beliau. Nah, waktu nanti dipoto nih siapanya. Ada namanya. Kak. Sharing Ustaz sharing. Ya, monggo. Assalamualaikum, sharing aja. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya kan problem pendidikan ya, mutu pendidikan tak kunjung meningkat. Kok menarik sekali. Kira-kira indikatornya apa kira-kira? Benerkah pendidikan kita ini nggak meningkat? Kira-kira apa indikatornya? Maka sekarang ini pemerintah dan juga sekolahan itu banyak diberi keleluasaan oleh pemerintah untuk mengatur kurikulum dan lain sebagainya. Nah, kok nggak kunjung meningkat, kira-kira indikatornya apa? Masalahnya apa kira-kira? Apa memang benar nggak meningkat gitu? Terima kasih. Monggo silakan yang lain. Ibu-ibu yang belum ini, Mbak Dana, Mbak Ilwa, Bu Ita. Ya, Pak. Halo. Itu tadi Pak Son bertanya tadi. Apa indikator peningkatan dan penurunan kualitas suatu pendidikan? Menurut saya sih dimulai dari SDM-nya dulu sih, Pak. Enggak. Gini, benerkah? Ini kita ini stagnan, nggak ada peningkatan, bahkan cenderung menurun, itu mungkin yang dulu. Iya. Sepertinya iya itu, Pak. Sepertinya iya ya. Kalau kita lihat sekarang satu-satu, kita lihat dari sikap religiusnya, kita bisa tahu lah anak dahulu sampai sekarang ini justru menurun menurut saya, Pak. Ya, akhlaknya. Ini terlihat dari sikap kesehariannya, kesadarannya untuk beribadah, gitu. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain.
silakan. Kalau menurut saya tentang keilmuan masih bisa meningkat. Kalau dari karakter menurun. Karakter ya menurun. Kalau keilmuan ya pintar, cuman nggak seimbang sama karakter, apalagi tentang religiusan dia. Pintarnya iya, mucilnya iya gitu. Iya, gitu maksudnya, Pak. Atau memang gini, atau memang Ini religiusitas perlu itu diteliti loh ini. tampaknya sudah dewasa ya, sudah besar. Karena dulu semasa kecil mungkin ya kita kayak puasa, sembunyi-sembunyi minum, sholat, toleh mungkin begitu. Setelah dewasa ya, Astagfirullah. lah jujur Enggak, kalau aja. gini-gini. Ya, silakan. Satalimudin. Kalau saya sih, kalau masalah religius, saya kira sebetulnya justru sekarang lebih meningkat daripada yang dulu. Ya, kalau kita lihat, mungkin yang memang kan yang muncul di koran itu kan yang jelek-jelek biasanya. Ya, satu berbuat jelek itu langsung biasa kita sudah istilahnya menggeneralisir begitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat justru nilai-nilai religius semakin bagus di sekolah-sekolah itu. Dulu saya ingat betul itu tidak ada yang namanya Iqra di sekolah, ya tidak ada hafalan di sekolah. Ya justru sekarang itu lebih meningkat itu, apalagi sekolah-sekolah swasta. Ya kalau di sekolah saya itu memang standarnya itu seperti SD itu hafal 6 juz ya kalau selesai. Kemudian kalau SMP hafal 10 juz. Ya alhamdulillah kemarin penamatan itu hampir semua sampai target dari sisi hafalan Quran. Jadi dia sekolah umum sebetulnya. Dia SMP itu, tapi ada programnya itu, program tambahan hafalan Quran. Ya. Nah itu bagus, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Saya lihat sekarang juga yang kelas 3 sekarang itu hampir sudah sampai target semuanya juga. Nah, itu contoh, dan di daerahnya begitu. Sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah agama khususnya itu cukup bagus ya. Lomba-lomba pidato segala macam, pakaian juga, anak-anak yang berjamaah di masjid juga cukup banyak. Nah, cuma ini kan kadang-kadang jadi masalah ketika yang muncul kan itu tawuran segala macam. Maksudnya begini, ini mungkin tidak boleh kita buru-buru memvonis begitu. Mungkin ini perlu ada data-data penguat ya. Apa memang benar hari ini dari sisi religius itu anak-anak lebih buruk daripada yang dulu? Ya, itu mungkin perlu diteliti dulu ya. Karena yang ya biasanya sih memang yang jelek-jelek itu selalu dimunculkan, dan apalagi kalau memang ada tendensi-tendensi tertentu, mungkin masalah politik segala macam, sehingga kepemimpinan selalu digambarkan sebagai kepemimpinan yang buruk ya. Lihat buktinya, anak-anak tawuran makin banyak. Betul ada, tapi kan lebih banyak yang tidak tawuran. Iya, ya kan? betul. Jadi ini perlu memang framing media ya, berarti ya. Ya, framing media itu. Ini perlu hati-hati kita, karena ini sebenarnya bisa meruntuhkan semangat juga stakeholder pendidikan kalau kemudian mereka sudah bekerja begitu berat, bisa lalu saja dinyinyiring gitu. Wah, ini kok semakin begini. Padahal itu sebetulnya hanya persepsi ya. Perlu data ini, saya rasa ini ya. Kalau saya sih melihat tidak juga seperti itu. Ya ada sih memang banyak masalah-masalah, tapi tidak bisa secara keseluruhan kita jelaskan seperti itu. Ya, mungkin di tempat tertentu bisa, tapi secara nasional saya kira ini perlu diteliti dengan bagus ini. Ya saya nanti masalah sikap religius, masalah sebenarnya kalau secara internasional kan kita minta agak rendah. Ini tadi kan Pak Sungai tanya indikatornya apa. Ini mungkin bisa dicari-cari nih, apa indikatornya, kenapa pendidikan Indonesia itu kan termasuk peringkat jauh sekali ya, bahkan di bawah dari Vietnam kalau saya tidak salah ya. Nah, itu mungkin perlu kita lihat itu di indikatornya apa. Kemudian ya kita sebagai pemimpin-pemimpin baik di yayasan kita atau di sekolah kita, yaitu mungkin secara lokal itu bisa mulai membuat perbaikan. Artinya kita kan tidak punya power ya secara nasional ya untuk membuat perubahan-perubahan, tapi kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya. Tapi kita lakukan di sekolah kita masing-masing untuk memperbaiki indikator-indikator itu. Ya saya kira kalau misalnya kita ini ada 20 orang misalnya kan, ada 20 orang, nanti semuanya sekolahnya bagus ya, nanti itu menunjuk ke yang lain, nanti secara nasional bisa meningkat. Ya, bisa meningkat. Ya meskipun bukan pekerjaan yang gampang. Seperti sekarang saya punya 17 sekolah sekarang. Ya, tetapi itu masih jauh sebetulnya dari standar-standar itu. Tapi saya alhamdulillah setelah kuliah di S2 ini,
ya mulai memikirkan itu. Kemarin kan saya kan punya karakter ekspansi saja ya. Sekarang mulai berpikir untuk membuat moratorium. Saya tidak akan buka lagi yang baru, tapi yang ada ini yang sudah hampir 20 ini saya akan perbaiki ya. Yang berisi ya baru 2, tapi kami baru buka, baru sekitar 4 tahun yang lalu kita mulai buka sekolah-sekolah itu ekspansi terus ya. Nah, tapi memang itu tadi dari sisi kualitas masih sangat rendah ya, terutama SDM-nya juga. Kita kekurangan duit juga untuk guru-guru itu ya. Kualitas guru dari sisi kemampuan akademiknya segala macam masih, karena yang penting jalan aja pikiran kita, yang penting jalan aja. Ini kan kita ada di support pemerintah. Ya sampai sekarang ya kita meskipun sebetulnya kita selalu diminta membuat proposal itu untuk sekolah-sekolah, tapi belum sempat kita buat. Karena kita memang pikirnya ekspansi dulu, ya ekspansi, perbaikan di belakang. Nah, tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan teman-teman ini, saya kadang-kadang banyak belajar juga dari teman-teman kita ini, luar biasa saya lihat sekolah-sekolahnya ya. Jadi saya kadang-kadang minder juga sebetulnya ya bicara sekolah, meskipun saya banyak punya, tapi mungkin yang punya teman satu tapi lebih bagus daripada saya punya yang hampir 20 itu ya. Nah, tapi saya sekarang lebih fokus ini karena mengimbangi itu supaya punya nilai juga di tengah masyarakat, kita perbaiki sisi religiusnya ya. Termasuk sisi hafalan tadi itu, kemudian pembinaan-pembinaan, pengajian-pengajian rutin ya. Ada pengajian di samping ada pelajaran PAI di sekolah, ada juga tambahan-tambahan ya di sekolah-sekolah itu perbaikan sisi religiusnya itu ya. Dan ini alhamdulillah para orang tua murid juga sangat mendukung, dan salah satu tujuan mereka masukkan sekolah di tempat kami itu sisi itu aja. Mungkin sisi akademiknya bukan pertimbangan, tapi sisi itu saja, sisi sisi agamanya itu. Pendidikan ya. agama. Pendidikan agama, hafalan Qurannya, bahasa Arab juga mulai sedikit-sedikit ya. Nah, tapi kalau ada teman mau meneliti bisa, meskipun sekolah kami juga baru akreditasi kemarin, nilainya belum bagus, tapi kalau mau meneliti sisi dari tahfiz Qurannya, saya kira bisa ini, ya, bisa agak menarik, karena di samping mereka sibuk belajar ya, pagi sampai jam 2 siang, jam 3 siang, mereka masih bisa hafal sampai 10 juz ya dalam waktu 3 tahun. Nah, ini bisa ini, kalau ada yang mau ya silakan aja, kalau ada yang mau meliti di situ. Ya saya kira ini hanya aja supaya kita bisa bicara sedikit ya. Dan nanti di video bisa kelihatan masalah. Nggak boleh saya bilang begini. ya enggak apa-apa. Ini memang kita sharing lah. Ya kita sharing tentang hal-hal yang bisa kita, supaya nanti kita apa yang baik di tempat kita bisa kita kembangkan di tempat teman-teman, apa yang baik di tempat teman kita bisa kembangkan di tempat saya misalnya. Sehingga secara pasti kita terus menuju kepada kualitas ya pendidikan secara nasional. Ya maksudnya mari kita di tempat kita masing-masing secara lokal membuat perbaikan. Dan kalau semua itu nanti secara nasional mutu pendidikan bisa meningkat insya Allah. Ya saya kira begitu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Kalau di rujukan biasanya itu lembaga-lembaga internasional yang menyelenggarakan ranking itu, diantaranya itu PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Kalau yang pernah saya baca itu memang tolak ukurnya itu sains dengan literatur, terutama literasinya. Makanya budaya literasi sekarang sedang dikembangkan di sekolah-sekolah. Itu seperti itu. Jadi Indonesia itu menurut PISA itu nomor 72 dari 77. Dan ini memang kita tidak tahu lembaga ini apakah lembaga independen, resmi atau bagaimana. Itu seperti itu. Jadi kalau saya melihat sih lembaga-lembaga model seperti itu ya ada benarnya juga. Namun budaya suatu bangsa juga harus dilihat. Bagaimana misal di Indonesia mayoritas Muslim, sehingga otomatis tadi peranan akhlak, literasi tentang akhlak, kemudian perilaku tentang budi pekertinya itu kan tidak dilihat oleh mereka. Yang dilihat oleh mereka aspek yang nampak aja. Kalau seandainya misal juara olimpiade fisika, kimia, itu baru yang dinilai unggul. Sementara kalau yang lain tidak dinilai unggul. Ya itulah dilemanya kita. Makanya kalau seandainya kita tidak menyelenggarakan atau membuat semacam lembaga seperti itu sendiri, ya Indonesia tidak bakalan mendapatkan maju peringkat-peringkatnya. Itu seperti itu.
Makanya menjadi tantangan kita untuk kemudian maju seperti apa dalam meningkatkan budaya kita. Saya lanjut tambahin dikit Pak Ustadz ya. Oke. Tadi Pak Ustadz jelaskan indikatornya itu literatur dan sains ya. Nah, apa mungkin sedikit pengetahuan saya, kalau kita itu mengikuti lomba itu kan sering banget kita juara, bahkan sama-sama yang pesertanya itu dari Cina, dari Amerika, kita bisa meraih juara 1 di situ, matematika atau sainsnya. Nah, itu kalau memang indikatornya ke situ, ada apa lagi kira-kira? Mungkin rata-rata jumlah penduduknya juga akan dilihat, Pak. Kalau misal Finlandia misal atau negara Malaysia misal. Malaysia itu kan cuma 30 juta, sementara kita penduduknya 250 juta. Sehingga rata-rata yang harus didapat juga harus lebih tinggi daripada yang dicapai oleh Malaysia. Mungkin ada faktor seperti itu. Dan juga faktor-faktor yang lain juga image di masyarakat, image di internasional terhadap budaya kita di Indonesia itu juga menjadi sorotan. Tapi saya kira itu sifatnya subjektif, Pak, kalau saya pelajari itu. Subjektif dalam artian sesuai dengan keinginan dan tafsiran mereka. Mereka pengennya apa ya, akhirnya mereka ungkapkan seperti itu. Karena faktanya orang Indonesia justru manusia yang paling bahagia gitu. Nah. Meskipun makan cuman pakai kangkung sama sayur asem, tempe, tapi paling bahagia. Buktinya ketika bulan Ramadan datang masjid penuh, ketika Syawal tiba semuanya yang tadinya berantem menjadi rangkulan. Itu mereka tidak bisa melihat ke arah sana. Mangan ngumpul ya. Iya. Jadi memang ya beda lah istilahnya budaya kita dengan budaya mereka, sehingga tolak ukur keberhasilan suksesnya itu berbeda. Ya bayangkan kalau misal kita lihat di film-film misal, mohon maaf, seorang anak manggil ayahnya itu dengan nama bapaknya, enggak pakai ayah atau father semacam itulah, kan nama bapaknya yang dipanggil itu. Itu kalau seandainya itu yang diamalkan di sini kan orang barat itu enggak jadi soal gitu. Tapi bagi kita itu permasalahan mendasar itu. Kok bisanya anak itu manggil ayahnya dengan namanya gitu. Nah, jadi kayaknya pandangan-pandangan seperti itu juga akan mempengaruhi penilaian. Tapi prinsipnya sih ini menjadi tantangan bagi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk bagaimana supaya kita juga tampil dan hadir di tengah-tengah publik internasional. Kita bikin lembaga survei sendiri, kita bikin lembaga untuk mengukur bagaimana suatu indeks demokrasinya atau pendidikannya atau literaturnya dan seterusnya. Saya kira itu menjadi PR kita semuanya. Jadi sekali lagi jangan menyerahkan sepenuhnya pasrah bongkok istilahnya kepada mereka. Kalau kita serahkan kepada mereka yang taunya adalah tafsiran yang sifatnya pragmatis, materialistik, ya tidak bakalan ketemu. Kita akan terimage bahwa Indonesia itu terpuruk terus. Bukti yang lain itu jamaah haji kita setiap tahun meningkatkan lebih banyak. Yang katanya ekonomi sulit, tapi ternyata jamaah haji lebih banyak. Umroh tiap bulan itu bisa berapa pesawat itu dicharter itu. PPU aja pernah mencarter 1 pesawat, coba bayangkan. 700 orang berarti. Kan luar biasa. Pak Ustadz. Ya. Saya pernah kebetulan waktu itu tahun 2010 menyakitkan sekali orang Indonesia itu, image-nya orang Arab terhadap Indonesia itu dibilang miskin. Saya itu belanja itu dibilang miskin, Indonesia miskin nih. Itu bagaimana kira-kira itu? Padahal kita tahu masyarakat Indonesia itu yang paling banyak di sana itu, tapi dia bilang miskin katanya. Astagfirullah, tega banget orang Arab ya. Mungkin lagi ketemu apa sekali. Karena kemarin waktu saya ke sana langsung
ditarik tangannya terus Pak beli ini Pak, orang Indonesia Kalimantan jos bilang. Mas Tempo. Itu karena Pak Son nggak belanja mungkin, jadi dibilang miskin. Terakhir saya umroh tahun lalu Pak, itu kalau kita lewat itu paling terkenal, terutama Kalimantan, Balikpapan, disebut terus itu kalau lewat terkenal toko. suka belanja, Iya, karena suka belanja Pak. Biar panci dibeli juga. Tuntutnya kita tuh luar biasa. Panci, piring. Jadi kasuistik sih sebenarnya. Nah, sekarang saya minta lain minta kali tolong. balik Pak Son borong ya. Mungkin orangnya Pak Son nggak tahu apa artinya miskin Pak Son. Tapi kan sebetulnya itu standar-standar itu dipakai pemerintah juga sebetulnya, seperti standar mutu pendidikan internasional. Itu yang dipakai Diknas juga pemerintah untuk mengukur kita punya mutu pendidikan. Jadi istilahnya itu mungkin dari satu sisi tadi ya, Pak Ustadz Mubarak. Tapi sebenarnya itu dipakai oleh pemerintah di seluruh dunia untuk tadi masalah itu tadi bahwa ada yang juara-juara itu mungkin secara perorangan, tapi secara nasional kan ada parameternya sebetulnya itu diukur secara nasional. Ya mereka membuat penelitian memang itu ada tadi yang disebut Ustadz Mubarak itu. Nah, itu yang jadi indikator itu ya secara nasional, bukan tadi itu di lomba-lomba itu salah satu saja ya, bukan lomba-lomba itu. Sama juga tadi orang Indonesia umroh ya, itu memang ada, tapi coba lihat di GNP-nya Indonesia itu termasuk paling rendah di sini ya kan kalah ya, tapi artinya itu secara makro ya, mungkin secara makro ya kita memang begitu, tapi mungkin secara kita mau lihat daerah atau ada kegiatan-kegiatan tertentu ya kita unggul juga kadang-kadang, tetapi orang kan biasanya membuat penilaian secara umum ya, pendidikan mutunya secara umum ya, bukan indikatornya juara Olimpiade sebetulnya. Kan mungkin dari 1 juta itu paling ada yang bersekian juta banyak sekian, dan ada kesenjangan kan, kesenjangan di Indonesia kan terkenal kesenjangan juga. Pendidikan di Jakarta jauh beda misalnya dengan di Papua ya, di Samarinda beda misalnya dengan di pedalaman di Kalimantan. Nah ini yang diukur itu kan istilahnya secara keseluruhan. Ya mungkin Samarinda luar biasa, tapi kan gimana dengan misalnya di pedalaman Kutai Barat, di pedalaman Kutai Timur, apa juga sama. Nah sementara di dalam penelitian itu akan dilihat secara nasional, sehingga keluarlah nilai itu. Ya walaupun juga tidak 100% kita harus karena memang penelitian tadi pragmatis dan materialis. Tapi itu yang dijadikan standar pemerintah untuk memberikan penilaian terhadap mutu pendidikan kita. Ya, dan menteri juga bicara begitu, presiden juga bicara seperti itu. Jadi ya itulah bahwa memang kita pendidikan agak rendah dari mutu itu, ya kan. Ya. Jadi yang saja bagi kita positifnya saja ya. Tadi saya katakan mari